Indonesia pernah punya pejabat keuangan bernama Sarifuddin Prawira Negara. Jabatannya tidak kaleng-kaleng, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Gubernur Bank Indonesia pada zaman kemerdekaan. Pusat perputaran keuangan negeri berada di tangannya. Tapi jangan disangka, mesti menjabat sebagai menteri. Sarifuddin Prawira Negara hidupnya tidak bergelimangan harta. Ia bukanlah pejabat yang kaya raya. Tidak ada pemandangan mobil-mobil mewah di rumahnya atau gaya anak-anaknya yang perlente di kehidupannya. Sebaliknya, istri Sarifuddin berjualan gorengan untuk mendapatkan uang bulanan tambahan. Ketika Siti Halimah, sang istri Sarifuddin, ditanya anak-anaknya, apakah tidak malu berjualan sukun goreng padahal suaminya seorang tokoh Republik dan memiliki jabatan tinggi, Siti Halimah menjawab, ia tidak ingin hidupnya bergantung pada orang lain. Berjualan sukun goreng untuk menopang kehidupan keluarga bukan perbuatan tercela. Sebaiknya kita barulah malu jika mencuri harta orang lain, mengambil milik orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil uang negara. Itu pencurian namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Itu pesan Siti Halimah. Kisah kegetiran Sarifuddin dan istri bahkan sangat tampak saat menyongsong sang buah hati. Ketika sang anak Khalid Prawira Negara lahir, keluarga Sarifuddin bahkan tak mampu membeli gurita untuk bayinya. Padahal nilai gurita mungkin tak sebanding dengan harga tas KW milik istri para pejabat saat ini. Tapi Sarifuddin bukanlah pejabat oportunis. Ia boleh miskin harta, tapi kaya jiwa. Tokoh yang terkenal dengan prinsip hidup, takut pada Allah, tidak ingin menggunakan sedikit uang negara sekedar untuk membeli kebutuhan anaknya yang baru lahir. Sang istri akhirnya menggunakan kain bekas dengan menyobek kain kasur untuk gurita sang bayi. Saat menjadi gubernur Bank Indonesia, Sarifuddin juga dikenal sebagai pejabat yang lurus. Ia sangat hati-hati mengelola keuangan negara, bahkan saat berhubungan dengan sejawatnya sendiri. Suatu hari, ketika Anwar Harjono, Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, mengunjunginya dengan maksud meminta proyek yang resmi. Proyek yang diminta Anwar Harjono bukanlah proyek haram, tapi proyek halal. Tapi siapa sangka, Sarifuddin justru menolaknya dengan prinsip anti-nepotisme yang sangat kuat. Sarifuddin balik berkata, saya ini gubernur Bank Sentral Indonesia, bukan gubernur Bank Masyumi. Sarifuddin menegaskan segala aktivitas tata kelola keuangan tidak boleh dipisahkan dari ajaran agama, agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Begitulah Sarifuddin mewarisi keteladanan sebagai pejabat tinggi keuangan Indonesia. Ia rela hidup sederhana asal rakyatnya sejahtera. Beliau enggan mengambil sepeser pun uang yang bukan miliknya. Bagi Sarifuddin, seseorang tidak boleh menyelewengkan amanah yang diberikan demi kepentingan pribadi, apalagi berlomba-lomba memperkaya diri dan mempertontonkannya kepada masyarakat yang hidup bergelimangan kemiskinan. Suatu hari kemudian ada menteri yang bisa hidup di semua zaman. Siapapun presidennya, menteri keuangannya sama. Total sudah 13 tahun menjabat sebagai menteri keuangan hingga saat ini. Bahkan mungkin masih bisa menjabat sampai 2027. Kita mereview sejarah sebentar. Pada era pemerintahan Presiden SBY meledak skandal kejahatan perbankan Bank Senturi yang biasa disebut Century Gate sebesar 6,7 triliun rupiah. Kasus Century Gate ini diduga melibatkan sang pejabat sebagai pengambil keputusan penting ketika itu. Ternyata bukan itu saja skandal selama menjabat sebagai menteri. Ada juga kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan. Sementara di eranya pemerintahan kemudian yang sekarang, publik dihebohkan juga oleh kasus mafia pajak yang kali ini melibatkan pejabat eselon 2 di Ditjen Pajak, Angin Prayitno namanya. Ternyata Angin ini bukan sembarangan pejabat. Faktanya Angin Prayitno adalah anak buah yang diangkat dan dilantik sendiri oleh sang menteri untuk menjadi Direktur Pemeriksa dan Penagihan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Angin Prayitno kemudian menjadi pesakitan di KPK. Harta jumbo Angin Prayitno berhasil dilacak dan disita oleh KPK. Nilainya 57 miliar, luar biasa besar untuk pegawai negeri sipil eselon 2 di Kementerian Keuangan. Angin dibawa KPK ke pengadilan. Hasilnya majelis hakim menyatakan Angin Prayitno terbukti bersalah telah menerima suap dari kuasa khusus wajib pajak PT Bank Panin, Veronica Lindawati sebesar 8,75 miliar rupiah. Bukan itu saja kebiasaan Angin Prayitno menerima suap dari wajib pajak. Ternyata Angin Prayitno juga terbukti di pengadilan menerima suap dari kuasa PT John Lin, Baratama Agus Susetyo, dan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation. Setelah Gayus Tambunan dan Angin Prayitno, kementerian tersebut kembali membuat publik terperangah berawal dari peristiwa terheboh by accident penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak yang korup, Rafael Alun. Perilaku korupsi sang anak buah seperti berebutan dan saling susul-menyusul. Setelah harta hasil korupsi Rafael Alun dibongkar, giliran Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK membuka data hingga 300 triliun rupiah.
Ini skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah dunia kali ya. Hebat prestasi ini. Di mana kejahatan pencucian uang itu tercatat sesungguhnya lebih parah dari korupsi. Namun bisa-bisanya ada skandal mega dahsyat 300 triliun rupiah dari hampir 200-an transaksi yang didiamkan bahkan tidak ada gerakan penuntasannya. Hebat, asli, hebat banget. Bak jamur di musim hujan yang tumbuh di mana-mana. Bermunculan ke permukaan data tentang harta kekayaan sejumlah pejabat anak buahnya yang lain. Perilaku anak buahnya di Dijen Bea Cukai hingga Dirjen Pajak yang senang mengoleksi dan pamer barang mewah seperti motor gede dan lain sebagainya. Untungnya, netizen ora sare. Sungguh netizen saat ini adalah pahlawan perjuangan terhadap kebenaran. Pejuang sejati yang ingin membuat negara ini menjadi benar, bebas korupsi dan menghukum koruptor. Menghadapi serangan netizen yang ora sare, pejabat jadi sibuk nggak kerja namun lebih banyak menangkis serangan netizen. Juga istri pejabat dan anak pejabat sedang bersih-bersih halaman sosmed. Akun dibuat private dan memperbanyak mengupload kegiatan pengajian. Peace.